Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budiman dengan NIM 22142021P. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas MIT dari Ibu Diana, yaitu materi kuliah grafika komputer. Yang pertama, tugas pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang sejarah tokoh grafika komputer. Yang soal kedua yaitu sistem koordinat. Yang ketiga yaitu soal MATLAB. Dan juga yang untuk nomor 4-nya juga itu sama soal untuk MATLAB. Baiklah, saya akan memulai langsung tentang sejarah tokoh grafika komputer. Pelopor bidang grafika komputer. Beberapa nama yang menjadi pionir dalam pengembangan grafika komputer yaitu 1. William Vetter, lahir di Independence, Missouri pada tahun 28. Sebelum kuliah, ia bekerja di beberapa pekerjaan seni di Kansas City, di mana ia mengepalai Departemen Alat Bantu Pelatihan untuk Kos Transportasi Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 90. Ia bergabung di Universitas Illinois Press, di mana ia merancang publikasi, pemeran dan poster. Pada tahun 52, dia mendapat gelar BFA dari Universitas Illinois yang punya ketertarikan kepada penerapan komputer digital untuk masalah seni grafis. Dimulai ia menjadi direktur seni Family Weekly di Chicago, di mana ia mendesain ulang seluruh majalah. William Vetter adalah seorang desainer grafis pada perusahaan penerbangan Boeing. Pada tahun 60, ia dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah grafika komputer dengan membuat aplikasi grafika komputer untuk simulasi tubuh manusia yang disebut manusia Boeing, yang menggambarkan beberapa posisi pilot di atas kokpit pesawat. Seperti gambar yang di bawah. Berikutnya, Ivan Sutherland. Ivan Edward Sutherland lahir 16 Mei 1938 di Hastings, Nebraska, Amerika Serikat. Sewaktu SMA, mata pelajaran kesukaannya yaitu geografi. Ia menggambarkan diri sebagai orang tua tinker visual yang berminat pada grafik komputer. Setelah lulus dari Scottsdale High School, jaraknya sekitar 20 mil di sebelah utara Amerika Serikat. Pada tahun 55, setelah menghadiri Carnegie Institute of Technology, sekarang disebut Universitas Carnegie Mellon, dengan beasiswa penuh. Ia menerima gelar sarjana sains dari Carnegie pada tahun 59, gelar Master Science dari California Institute of Technology pada tahun 60, gelar Doktor Filsafat dalam Teknik Elektro dari Massachusetts Institute of Technology pada tahun 63, dan gelar Master of Art Kehormatan dari Universitas Harvard pada tahun 66. Tesis doktoralnya yaitu tentang Sketchpad, yaitu A Main Machine Graphical Communication System, menggambarkan antarmuka pengguna grafis komputer pertama, yaitu GUI, Graphic User Interface. Sketchpad dikembangkan pada komputer unik, yang bertipe TX2, dibangun oleh Wesley Clark. Pada tahun 60-an, komputer menjalankan batch pekerjaan, tapi tidak interaktif. TX2 adalah komputer online yang digunakan untuk menyelidiki transistor penghalang permukaan untuk sirkuit digital. Ini memiliki berbagai perangkat input dan output, termasuk CRT 9 inci dengan array. Dengan resolusi 512 dikali 512 pixel yang ditangani langsung dan tidak ada generator karakter perangkat keras. Untuk perangkat lunak hampir digunakan pada proyek pertahanan udara SAGE untuk mengidentifikasi objek yang ditarik komputer. Sutherland menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang baru, memungkinkan pengguna untuk menggambar langsung dari layar komputer. Pena lampu menyediakan koordinat untuk perintah gambar yang dimasukkan menggunakan keyboard. Objek primitif yang digambar sebelumnya dapat dipanggil kembali, diputar, diskalakan, dan dipindahkan. Gambar yang sudah selesai disimpan pada pita magnetik dan diedit di lain waktu
Sketchpad memperkenalkan inovasi penting termasuk struktur memori hierarki untuk mengatur objek dan kemampuan untuk memperbesar dan memperkecil. Sketchpad adalah sistem desain interaktif yang dibantu komputer. Inovasinya meliputi gambar hierarki, metode kepuasan kebatasan, dan GUI interaktif, interaksi, dan fungsionalitas anggun Sketchpad terus menginspirasi kekaguman di kalangan profesional grafis komputer. Setelah lulus MIT pada tahun 63, Sutherland menerima Komisi Angkatan Darat Amerika untuk memenuhi kewajibannya untuk dinas militer. Ia ditugaskan di Michigan, kemudian ke eh, Badan Keamanan Nasional sebagai insinyur listrik. Terutama ia tahu tentang komputer pada tahun 4, pada usia 26, dan 1 Sutherland menggantikan GCR Leader sebagai Kepala Kantor Teknik Pemrosesan Informasi atau IPTO, Departemen Pertahanan Amerika Serikat. DARPA dimulai sebagai tanggapan terhadap Sputnik untuk mengembangkan teknologi untuk menempatkan satelit Amerika di luar angkasa. Sebagai kepala kantor ini, Sutherland diberi 15 juta dolar per tahun untuk mensponsori penelitian komputer, terutama di bidang time sharing dan kecerdasan buatan. Dari tahun 65 hingga 68, Sutherland adalah asosiat profesor teknik elektro di Universitas Harvard. Bekerja dengan siswa Danny Cohen pada tahun 67 menyebabkan pengembangan algoritma clipping baris grafis komputer Cohen. Kolaborasi Sutherland untuk menghapus bagian-bagian garis yang meluas di luar wilayah penonton. Pada tahun 68, dengan bantuan siswa Bob Sproul, ia menciptakan realitas virtual pertama dan sistem tampilan yang dipasang di kepala augmented reality yang disebut dengan penuh kasih sayang sebagai pedang Damocles karena ditangguhkan dari langit-langit di atas kepala pengguna. Dimulai pada pertengahan 70-an, Sutherland berafiliasi dengan Rand Corporation, dan menyelidiki pembuatan film animasi. Dari tahun 74 hingga 78, ia sebagai Profesor Fletcher Jones Ilmu Komputer di California Institute of Technology, di mana sebagai kepala pendiri Departemen Ilmu Komputer sekolah itu. Salah satu bidang perekanannya adalah mengajar insinyur bagaimana cara merancang sirkuit integrasi. Pada tahun 80, ia mendirikan perusahaan konsultan Sutherland, Sproul, dan Associates dan menjabat sebagai wakil presiden direktur teknisnya. Dibelinya oleh perusahaan tersebut dibeli oleh Sun Microsystem pada tahun 90 dan membentuk divisi penelitiannya, Sun Labs. Sutherland menjadi rekan dan wakil presiden di Sun Microsystem. Dari tahun 68 hingga tahun 74, Sutherland adalah profesor ilmu komputer di Universitas Utah. Siswa beliau yang berhasil antara lain yaitu Jim Clark yang merancang sistem realitas virtual dan melanjutkan untuk menemukan Silicon Graphic Netscape dan WebMD, Henry Gerold yang merancang bayangan halus Gerold untuk membuat permukaan yang diperkirakan oleh poligon terlihat halus. Yang ketiga, Sutherland sebagai anggota komite PhD untuk lulusan Utah, Alan Kay yang terkenal sebagai penemu bahasa Smalltalk dan penerima penghargaan Turing pada tahun 2003. Dan yang keempat, Sutherland sebagai anggota komite PhD untuk lulusan Utah, Edwin Catmull yang merupakan salah satu pendiri Pixar dan kemudian presiden Walt Disney dan Pixar Animation Studios. Yang ketiga yaitu Steve Russell. Pada tanggal 28 lahir pada tanggal 12 Mei 1937 di Hartford, Connecticut, Amerika. Yang ketertarikan Steve Russell pada komputer dimulai ketika pamannya seorang profesor Harvard mengatur tur komputer Harvard Mark I. Russell kemudian kuliah di Dartmouth College sebagai jurusan matematika, dan setelah kuliah beralih ke bidang baru komputer pada tahun 60-an. Russell mulai bekerja dengan John McCartney di proyek kecerdasan buatan MIT
di mana ia menyusun sendiri dua versi penerjemah pertama untuk bahasa pemrograman, yaitu LISP. Saat di MIT, Russell bergabung dengan Tech Model Railroad Club (TMRC) dan diperkenalkan pada PDP-1, terinspirasi beberapa file dan buku fiksi ilmiah favoritnya. Russell dan sesama pemrograman Martin Grace dan Wayne Whitenen memahami permainan dua pemain Space War untuk PDP-1. Meskipun Russell menulis versi pertama game ini pada tahun 61, peningkatan signifikan dibuat pada musim semi 62 oleh Peter Samson dan Edward Martin Grace. Space War dianggap sebagai banyak orang sebagai video game pertama untuk komputer digital. Yang keempat yaitu E.E. Zajac, lahir tahun 26 di Cleveland, Ohio, United States pada tahun 63. Edward E. Zajac di Bell Labs, Murray Hill, New Jersey, memproduksi film animasi komputer pertama. Film berdurasi 1 jam 25 menit berjudul Simulation of Two Gyro 020 Gravity Gradient Attitude Control System untuk menentukan bagaimana jenis satelit tertentu akan bergerak melalui luar angkasa. Film yang juga dinarasikan oleh Zajac ini mensimulasikan gerakan dan autorotasi satelit komunikasi sebagai rangkaian fase tunggal. Itu saja yang saya jelaskan tentang tokoh sejarah tentang grafika komputer. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat. Sistem koordinat dapat diartikan sebagai tata keseimbangan yang membantu kita di dalam menentukan suatu kondisi dengan nilai dan batas dalam konteks geometri. Pada komputer grafik ada 3 macam sistem koordinat yang harus kita perhatikan, yaitu yang ke satu koordinat nyata, yang kedua koordinat sistem, yang ketiga koordinat tampilan atau layar. Koordinat nyata adalah koordinat tempat suatu objek berada. Koordinat nyata sering disebut sebagai real world koordinat. B. Koordinat kartesian koordinat yang ditampilkan pada layar atau kertas. Sistem koordinat kartesian biasanya dikaitkan dengan dimensi, yakni 2 dimensi dan 3 dimensi. Ada 2 dimensi terdiri dari 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan pada koordinat 3 dimensi terdiri dari 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Seperti contoh gambar yang di bawah. Gambar ini menjelaskan tentang sistem koordinat kartesian 2 dimensi. Berikutnya, pada sistem koordinat kartesian 2 dimensi terdiri dari 4 kuadran, yaitu kuadran 1 di mana nilai X positif dan nilai Y positif. Titik A berada di kuadran 1. Kuadran 2 di mana nilai X negatif dan nilai Y positif. Titik B berada di kuadran 2. Kuadran 3 di mana nilai X negatif dan nilai Y negatif. Titik C berada di kuadran 3. Kuadran 4 di mana nilai X positif dan nilai Y negatif. Titik C berada di kuadran 4. Nilai setiap titik pada koordinat kartesian 2 dimensi ditentukan berdasarkan pasangan nilai X dan Y. Seperti pada gambar di bawah, posisi A dan B pada sistem koordinat kartesian 2 dimensi. Koordinat kartesian 3 dimensi digunakan untuk menggambarkan objek dalam bentuk 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Setiap nilai titik pada koordinat kartesian 3 dimensi ditentukan berdasarkan pasangan nilai X, Y, dan Z. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3, yaitu posisi titik pada sistem koordinat kartesian 3 dimensi, di mana ada X, Y, dan Z ya. Berikutnya, bidang pembatasan pada sistem koordinat kartesian 3 dimensi ada 3 bidang, yaitu bidang XY, bidang XZ, dan bidang YZ. Pada bidang XY nilai Z sama dengan 0,
Pada bidang XZ nilai Y sama dengan 0, pada bidang YZ nilai X sama dengan 0. Oleh karena itu, pada sistem koordinat Kartesian 3 dimensi terdiri dari 8 kuadran. Kuadran 1 pada saat X, Y, Z bernilai positif, kuadran 2 pada saat X, Z bernilai positif dan Y bernilai negatif, kuadran 3 pada Z bernilai positif dan X, Y bernilai negatif, kuadran 4 pada saat Y, Z bernilai positif dan Y bernilai negatif, kuadran 5 pada saat X, Y bernilai positif dan Z bernilai negatif, kuadran 6 pada saat X bernilai positif dan YZ bernilai negatif, kuadran 7 pada saat X, YZ bernilai negatif, kuadran 8 pada saat Y bernilai positif dan X, YZ bernilai negatif. Berikut contoh kuadran bidang pembatasan pada sistem koordinat 3 dimensi. Posisi titik pada bidang pembatas akan terletak pada koordinat 2 dimensi. Misalkan pada gambar 25.34 terletak pada bidang SY yang artinya memiliki nilai Z sama dengan 0. Titik yang berada pada ruang akan memiliki nilai X, Y, Z. Misalkan titik A, 3, 4, dan 5. Berada di kuadran 1 pada koordinat Kartesius 3 dimensi. Yang sebagai contoh di bawah yaitu gambar 2.5, yaitu posisi titik pada sistem koordinat 2 dimensi dan 3 dimensi. Koordinat layar screen koordinat. Koordinat yang dipakai untuk pengaturan penampilan suatu objek pada layar. Arah sumbu koordinat Cartesian berkebalikan dengan koordinat layar. Yang ada contoh di bawah seperti gambar 2 ini, perbedaan antara koordinat Cartesian dan koordinat layar. Pada koordinat Kartesian, nilai X bertambah dari kiri ke kanan dan nilai Y bertambah dari bawah ke atas. Sebaliknya, pada koordinat nilai X bertambah dari kiri ke kanan dan nilai Y bertambah dari atas ke bawah. Pada koordinat layar, titik 00 terletak di pojok kiri atas, dengan batas maksimal pada sumbu X sama dengan X maksimal dan batas maksimal pada sumbu Y sama dengan Y maksimal. Contoh gambarnya 26 pada viewport dan Windows, yaitu ada dua gambar. Kita bisa lihat contoh gambar yang berikutnya. Agar gambar di layar tampak sama dengan di koordinat nyata, maka perlu dilakukan transformasi koordinat. Dalam implementasinya, koordinat layar bisa dikatakan sebagai viewport, yaitu area di layar monitor yang menunjukkan di mana Windows akan ditampilkan. Seperti contoh gambar 2.7, yaitu menjelaskan tentang transformasi dari koordinat nyata ke koordinat layar. Misalkan sebuah titik pada window yang memiliki 4 variabel, yaitu WT, window tab, WB, window bottom, WL, window left, dan WR, window right. Akan ditransformasikan ke koordinat layar yang memiliki 4 variabel juga, yaitu VT, view top, VB, view bottom, VL, view left, VR, view right. Agar gambar tidak terbalik, maka kita perlu untuk memetakan sebuah titik di window ke titik viewport digunakan rumus XV sama dengan SX dikali XV plus TX, YV sama dengan SY dikali YW ditambah TY dengan XX, VR dikurang VL dibagi WR dikurang WL. Untuk CX sama dengan VL dikali WR dikurang VR dikali WL dibagi WR dikurang WL. Untuk SY, VT dikurang VB dibagi WT dikurang WB. Untuk TY, VB dikali WT dikurang VL dikali WB dibagi WT dikurang WB. Sebagai contoh diberikan kondisi real seperti berikut. Sebuah ruangan memiliki ukuran panjang 10 meter dan lebar 5 meter. Tepat di tengah ruangan diletakkan sebuah meja dengan ukuran 1 meter dikali 2 meter. Tentukan koordinat meja pada layar dengan ukuran resolusi 320 dikali 280 piksel. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita buat denah ruangan dengan panjang 10 meter dan lebar 5 meter.
Lalu letakkan meja berukuran 1 meter dikali 2 meter di tengah ruangan. Sebagai dari contoh gambarnya itu denah ruangan yang yang dijelaskan pada soal itu yaitu sehingga diperoleh nilai WT sama dengan 5 meter, WB sama dengan 0 meter, WR sama dengan 10 meter, WA sama dengan 0 meter. Berdasarkan letak meja diperoleh X WC1 sama dengan 5, Y WC1 sama dengan 3, sama dengan 3, X WC2 sama dengan 6, Y WC2 sama dengan 3. Selanjutnya adalah menentukan nilai viewport berdasarkan layar resolusi 320 dikali 280 pixel. Yang seperti gambar di bawah yang sudah dijelaskan, sehingga diperoleh VT sama dengan 0 pixel, VB sama dengan 280 dikurang 1 pixel sama dengan 279 pixel, VR sama dengan 320 dikurang 1 sama dengan 319 pixel, VL sama dengan 0 pixel. Berdasarkan persamaan 2.3 sampai 2.6 kita menentukan nilai ZX, TX, SY, dan TY, yaitu SX sama dengan 319 dikurang 0 dibagi 10 kurang 0 sama dengan 31,9, dengan hasilnya yaitu 32 pixel. Untuk TX 0 kali 10 dikurang 0 kali 9, 0 dikali 319 dibagi 10 dikurang 0 sama dengan 0 pixel. Untuk SY-nya 0 dikurang 279 dibagi 5 dikurang 0 sama dengan minus 55,8 dibulatkan menjadi minus 56 pixel. Untuk TY 279 dikali 5 dikurang 0 kali 0 dibagi 5 dikurang 0 sama dengan 279 pixel. Selanjutnya menentukan posisi pada koordinat layar menggunakan persamaan 2.1 dan 2.2 menghasilkan XC1 sama dengan 32 dikali 5 ditambah 0 sama dengan 160 pixel. ISC1 sama dengan 56 dikali 3 ditambah 279 sama dengan 111 pixel. XSC2 sama dengan 32 dikali 6 ditambah 0 sama dengan 192 pixel. YSC2 sama dengan minus 56 dikali 3 ditambah 279 sama dengan 111 pixel yang dijelaskan pada gambar di bawah. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan untuk materi soal nomor 1 dan nomor 2 tentang uh, sejarah dan tokoh grafika komputer serta sistem koordinat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3 dan nomor 3 dengan menggunakan aplikasi MATLAB sebagai berikut. Baiklah, saya akan mengerjakan soal nomor 3. Untuk soal ini sebenarnya sebelumnya sudah saya kerjakan ya. Jadi saya copy paste aja dari yang sudah saya kerjakan di notepad ya, untuk mempersingkat waktu. Dikhawatirkan rekaman saya ini akan bermasalah. Jadi daripada saya merekam ulang, lebih baik saya copy paste tugas yang sudah saya kerjakan. Ini yang untuk soal nomor 3 ya. Untuk X sama dengan 1 berbanding 0,1, 5 dikali Pi, dan Y 1 berbanding 0,1 berbanding 5 dikali Pi. Untuk XY saya menggunakan mesh grid
Nah, untuk yang dari soal yang diberikan oleh Ibu Diana yaitu Z sama dengan cos dalam kurung XY tangen, nah, 3Y sin XY ya, dengan rentang yang tadi yang saya jelaskan ini. Dan saya menggunakan ini yang soal yang ini yang dijelaskan kan untuk menampilkan grafik dalam 4 view. Grafik 4 view ini saya menggunakan title, sebaiknya ini saya sebaiknya sepertinya nggak perlu ya saya nama saya. Ini title nggak perlu. Oke. Untuk yang kedua, menggunakan font tertiga. Yang keempat, rapi gambar dengan waterfall. Yang ketiga, dan yang keempat, saya menggunakan search. Sini, melihat hasilnya. Oke. Oh ya, ini hasilnya. Hasil gambarnya. Ya, ini hasil gambarnya. Yang ini, serve. Ya. Yang ini kantor 3. Dan yang ini waterfall. Yang ini waterfall untuk di sini ya, seperti yang di sini. Bentar, saya perlihatkan dahulu untuk ya, grafik view, waterfall, dan air terjun ya. Itu. Nah, oh, hmm, mohon maaf. Ini sebenarnya makanya saya bingung tadi. Kenapa ya? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti yang ini nggak usah. Yang ini nggak usah. Oh, maaf. Ini. Nah, ini ya bisa. Jadi sebenarnya ini tulisan tersebut. Surf bukan tertiga untuk waterfall harusnya ini. Oh, surf 1, 2, 3. Oh iya, nomor 3 ini sebenarnya saya belum selesai karena oh iya benar belum. Kita coba ya, kita coba ya ini bisa nggak untuk searching. Searching.
Ah, ini source C. Ini tabelnya ini source C. Ini tabelnya di atas. Source C. Nah, untuk X 0 source C. Ah, oh sama ya. Untuk soft dua dimensi dan soft tiga dimensi dia sama. Coba kita masuk. Oh iya, dia sama ya. Iya. Oh beda. Untuk surf ini dia ini oke. Lanjut kita ini sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 tugasnya hmm, tugas nomor 4. Nah, ini sudah saya ketik juga ini. Mumpung waktu itu ada di pertemuan yang sebelumnya saya pernah menanyakan rumus ke ibu dia. Masalahnya sih sebenarnya MATLAB-nya ini aja sih. Ini yang paling susah ini. Kalau yang lain itu ya sebenarnya dari MATLAB sudah diajarin. Yang paling susahnya yang ini. Di rumus ini yang saya susah ini. Yang seperti pertemuan sebelumnya, eh, saya tanya ke Ibu Diana. Alhamdulillah, Ibu Diana tanggap memberi eh, rumusnya untuk pengetikan kode di MATLAB-nya apa ya dari soal. Yang seperti soal yang ini ya. Langsung saja ke nomor 4. Satu, dua, tiga, 4. Kita coba. Kan sama kan? Sama. Oke, saya bingung. Kenapa untuk mes dia itu sama, apa yang bikinnya beda itu? Yang nomor 4 ini yang bikin saya bingung nih. Orang hari-hari saya mengerjakannya, masih aja dianya.
yang soft yang tadi apa adanya sama yang dari soal nomor 4 itu kan udah dikasih tahu ya, nampilin grafik super kontur, grafik mesh berkontur, kontur 2D, kontur 3D dalam satu frame. Apa ini? Kok sama? Apakah kode saya yang beda? Coba saya kasih lagi soalnya. Z sama dengan cos YX tan 3 yin sin ini yang dari ini. Z sama dengan XY cos XY, ya betul. Benar, benar, ya benar. Untuk rentangnya sama seperti soal nomor 3, rentangnya sama. Nih sama nih soalnya 4B. Sebelumnya saya mengerjakan soal nomor 3 ini, saya nggak lihat dengan soal nomor 4 ini. Jadi pokoknya penampilan grafik 4 view, oke, saya kerjakan gitu. Udah jadi, udah jadi di nomor 3. Nah, ini nomor 3 nih yang saya buat. Sebelumnya yang ini saya pindahkan di sini. Nah, gini. Ternyata ada yang error. Makanya saya pindahkan yang ini ada di bawah. Contoh ya, itu kecil. Ini nomor 3 nih. Oh ya, grid on ini ya. Nih, grid on ini nih. Oh, kotak-kotak ini grid on. Coba. Tuh, nih, lihat. Tuh, tuh. Error, error. Tapi kalau saya pindahkan ini di bawah, ya bisa. Ini saya bingung. MATLAB yang error, gimana? Bisa kan? Ya udahlah, penting eh, mungkin MATLAB saya error atau gimana, yang penting ya tugas yang diberikan mudah-mudahan yang saya kerjakan ini benar. Nomor 3, ini nomor 4. Kita ulang ya. Untuk nomor 3, kita komen dulu aja. Nah, biar ini. Paste, import. Nah, bisa. Dan ini serve, kantor 3, waterfall, grafik air terjunnya ya. Nah, yang ini nomor 4. Cuma tinggal tahu lah namanya ngerjain tugas ya. Baiklah, itu saja eh, tugas meet saya untuk hari ini. Sudah 3 hari saya mengerjain ini. Bingung-bingung benar ya. Gimana akhirnya ketemu juga rumusnya. Baiklah,
Sudah cukup waktu untuk menjelaskan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.